Pengalaman adu mulut dengan sesama pengacara di depan wartawan sudah sering Hotman Paris peragakan. Dulu musuh bebuyutan dengan duo Ruhut Sitompul dan Hotma Sitompul, sekarang Rasman Nasution menjadi musuh terbesar pengacara flamboyan itu. Sama-sama keras dan ekspresif di depan kamera, Hotman dan Rasman punya sisi kelam yang bikin publik mengelus dada. Hotman getol mesra-mesraan dengan asprinya, Rasman terang-terangan poligami, bahkan pernah menjadikan artis Bella Luna sebagai istri ketiganya. Tetapi benarkah di balik sikap kerasnya, Rasman adalah tipe pria yang lembut dan romantis? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Dona Arsinta undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista setiap hari Jumat pukul 9.45 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Bak musuh bebuyutan Hotman Paris Hutapea dan Rasman Arif Nasution nampaknya tak akan pernah bisa akur. Perseteruan Hotman dengan Rasman bahkan dinilai lebih mendidih dibanding perseteruan legendaris Hotman dengan duo Sitompul, Ruhut, dan Hotma Sitompul beberapa tahun silam. Ya, dendam kesumat dua pengacara kondang ini jelas begitu kentara. Saling sindir, saling menyemburkan sumpah serapah seolah jadi makanan sehari-hari dua pengacara yang sama-sama berdarah Tapanuli ini. Tampak begitu jelas dipandang mata bagaimana betapa ngegasnya Rasman ketika berbicara soal Hotman Paris. Begitu pula dengan Hotman Paris yang meski lebih santai namun selalu punya diksi negatif yang jelek sampai ke hati ketika berbicara tentang Rasman. Sebagai seorang pengacara, sosok Rasman Arif Nasution memang tak lepas dari perhatian publik. Bahkan saat ia bersimpati pada Hotman yang mendadak jatuh sakit di ruang sidang, banyak yang menyaksikan ketulusan hatinya. Mewakili tim hukum, tadi diberitahukan bahwa sidang ditunda sampai dengan hari Kamis depan, tanggal 27 Februari 2025, dikarenakan saudara Hotman Paris Hutapea sakit dan dibopong dan dibawa ke rumah sakit. Tadi saya dampingi aja Bapak hari ini kan agendanya sebagai saksi karena kan yang lalu diundur ya. Enggak sih, cuman tadi memang ada jeda aja dikasih istirahat untuk beristirahat karena kan udah jam makan siang juga gitu. Karena kan dari pagi diperiksanya. Ia lahir di Singkuang, Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada 8 September 1970. Perjalanan hidup Rasman cukup beragam sebelum terlibat dalam banyaknya perseteruan. Dan kini akibat aksinya membuat ricuh di ruang sidang, membuat sumpah advokatnya dibekukan Pengadilan Tinggi Ambon yang berujung membuatnya tak bisa lagi berpraktik dalam sidang. Kasus ini sudah sampai ke ranah Mahkamah Agung. Dan memang, maaf ya, dalam undang-undang advokat, itu kan kita disumpah oleh organisasi advokat, bersumpah di pengadilan tinggi. Jadi tidak ada urusan Hotman, urusan pengadilan tinggi, Mahkamah Agung mencabut berita acara sumpah kami, nggak ada. Dan adapun hari ini saya dilaporkan oleh Mahkamah Agung ya bersama Bang Rasman Arif Nasution, saya bilang sama Bang Rasman, Bang ini kita ikuti. Karena biar gimana Mahkamah Agung kan orang tua kita. Jadi saya sudah minta maaf secara terbuka ke Mahkamah Agung. Tak cuma konflik panasnya dengan Hotman Paris dan beberapa selebritis saja, kehidupan asmara Rasman juga tak luput dari sederet sensasi. Ya, Rasman diketahui memiliki dua istri. Istri pertama bernama Nur Eli Heriani Rambe, sedangkan istri mudanya bernama Ade Suryani. Hebatnya dua istri Rasman ini hidup rukun dan saling mendukung satu sama lain. Bahkan saat persidangan kasus pencemaran nama baik yang dijalani Rasman beberapa waktu lalu, dua bidadari Rasman ini hadir dan begitu setia mendampinginya. Selama 25 tahun, sampai sekarang kami masuk atur-atur saja ya, tidak ada masalah. Karena bagi saya, mending suami saya menikah daripada melakukan hal-hal yang tidak di luar sana. Jelas ya? Saya sebagai istri pertama ya, itu dia intinya. Dan mungkin sampai saat ini kami sudah anak kami alhamdulillah sudah dokter kedua yang dari dua dan yang paling kecil ini anak saya. Sementara istrimu ada beberapa istrimu mulai sekarang pelan-pelan diseleksi karena emang
Kalau income sudah menurun, kira-kira istri mana yang betah gitu loh. Kalau mau, kalau ada istrimu yang cantik, bolehlah jadi aspriku. Memiliki dua istri yang akur dan begitu siap pasang badan membelanya, jelas membuat Rasman seolah berada di awang-awang. Kesetiaan dua istrinya itu bahkan patut diacungkan jempol. Apalagi dua istri Rasman itu memiliki pekerjaan mentereng. Istri pertama Nur Eli Heriani Rambe diketahui tinggal di Medan dan memiliki pekerjaan sebagai ASN atau aparatur sipil negara. Sementara istri kedua Rasman yang bernama Ade Suryani berprofesi sebagai seorang bidan dan memiliki usaha bersama di Medan. Katanya ada 9 istri, 8 istri, gimana Pak? Dia yang tahu. Biar Ibu yang menjawab. Enggak, saya jawab aja. Seluruh istri saya izin istri saya Eli. Makanya anak saya 8, ya, 4 pesantren ya dia. Iya, 4. Ya, pesantren, 6 sudah umroh. 2 lagi kena di bawah umur. Sayangnya, kesetiaan dua istri Rasman yang hidup akur tersebut ternyata tak serta-merta membuat Rasman cukup. Ibarat Arjuna yang mencari cinta sejati, Rasman nyatanya sempat tebar pesona ke banyak wanita cantik. Tahun 2015 silam, Rasman diketahui sempat menjalin hubungan diam-diam dengan artis cantik Bella Luna. Bella yang usianya 20 tahun lebih muda darinya sempat kepincut pesona Rasman. Keduanya bahkan terlibat pernikahan kontrak dengan mahar uang sebesar 1 miliar rupiah di tahun 2015 silam. Apa yang salah dengan poligami saya? Istri saya datang dua-dua. Bella Luna masih berhubungan baik. Itu kan mantan istri saya kan. Waktu Bella Luna nikah dengan saya, ya ingat ya. Waktu artis Bella Luna nikah dengan saya dengan Bu Eli dengan dia itu ke Singapura bareng. Di rumah saya, ke Medan tidur rumah saya dengan kamar anak saya. Kita sama Bella Luna, semua mantan istri saya baik hubungan sama saya. Termasuk Bella Luna. Di pentas hukum Indonesia, sosok Rasman yang frontal dan berapi-api ketika berbicara, apalagi saat menghadapi rivalnya, acap kali berbanding terbalik dengan ragam kasus yang ditanganinya. Jika ditelisik lebih dalam, banyak kasus-kasus hukum yang justru mandek dan bahkan tak pernah dimenangkan Rasman sebagai lawyer. Salah satunya adalah kasus yang menimpa Fadel Bajideh. Selaku kuasa hukumnya, Rasman justru seolah membuat kasus yang menimpa kliennya itu terbengkalai, hingga akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan asusila terhadap anak di bawah umur setelah dilaporkan oleh musuh kliennya ke Polres Metro Jaya. Kami tetap menjadi kuasa hukum dari Fadel. Ya. Saya akan tetap maksimal. Awas Pak, awas jatuh. Dan saya katakan dengan sekarang menjadi tersangka, kalau dia diperiksa misalnya ditahan, saya ingin mengetahui lebih jauh dari kenapa Ananda merubah keterangan sehingga merubah 100%. Bukankah yang bilang ke saya bahwa cintamu sampai kapanpun nggak akan luntur, kira-kira begitu ya. Nanti mungkin kita bicarain ke Fadel juga, nanti kita kasih tahu. Ya tetap lagi kita balik lagi ke apa yang kita sebutin di podcastnya Bang Denny gitu. Kalau udah diterima sama ibunya. Meski berbelit banyak masalah dalam kehidupannya, namun siapa sangka jika Rasman merupakan sosok family man dalam keluarganya. Tak hanya berhasil menyatukan dua istrinya dan hidup akur berdampingan, Rasman juga ternyata kabarnya punya 13 anak yang tak semua punya ikatan darah dengannya alias anak angkat. Kelembutan hati Rasman juga sempat terlihat dari keinginannya untuk mengadopsi LM, kekasih kliennya yang masih di bawah umur. Rasman bahkan sempat berjanji akan memberikan pendidikan yang layak bagi LM yang putus sekolah pasca keluar dari rumah ibundanya. Ia akan membantu LM mengejar paket C lantaran LM yang sempat terlunta-lunta ketika menimba ilmu di Inggris tak sempat menyelesaikan pendidikan setara sekolah menengah atas di negeri Pangeran Charles itu. Kalian teman-teman semua kan pastilah ngikutin ya, dari awal cerita banget, dari awal dia dari UK yang dia sendiri yang dia mungkin teman-teman juga nonton, mungkin dia live bareng, ada keseruan bareng kan. Dan akhirnya jadi seperti ini ya. Udah, jadinya mau gimana ya, yang balik lagi ke keluarga lagi, yang support Fadel, terutama
saya yang sering dance bareng sama Fadel, terasa ya kehilangan, sangat kehilangan. Baik-baik di sini ya bersama pacar kamu. Diam. Pacar kamu udah terlalu ganteng. Niat baik Rasman memang tak selalu dianggap baik, bahkan ia tak luput dari tudingan penjahat intelektual karena memanfaatkan kliennya yang lugu untuk pansos dan mengeruk keuntungan pribadi. Namun, seperti yang selalu ia ungkapkan di depan wartawan, Rasman konsisten dengan cara-caranya dalam membantu penegakan keadilan di Indonesia. Di tengah banyaknya pengacara yang mundur teratur melawan Hotman Paris, Rasman muncul sebagai penantang yang menolak kalah. Saya nggak takut juga melawan dia, karena menurut saya kaya hati, kaya rezeki, dan saya bisa berbagi. Kaya itu bisa berbagi dengan sesama, bukan kaya raya harta, ya.